Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih di bab tentang sabar. Masih ada beberapa hadis lagi ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamil lati laqiya fiha al-adu, pada sebagian hari-harinya di mana saat itu beliau bertemu dengan musuh. Intadhara hatta idza malat asy-syams. Beliau menunggu sampai ketika matahari tergelincir. Thumma qala, kemudian beliau berdiri, fihim, di tengah-tengah mereka. Beliau berpidato. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Kenapa demikian? Sebenarnya ya, perang itu tidak enak. Jadi jangan berharap untuk menemukan sesuatu yang tidak enak. Kok bisa begitu ya? Ini kan dalam peperangan ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di hadapan musuh itu. Tapi kenapa beliau mengatakan janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh? Itu kenapa ya? Ya, karena berharap bertemu dengan musuh itu artinya mengharapkan peperangan. Peperangan itu asal hukumnya adalah haram. Asal hukumnya itu haram, peperangan itu. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Tahukah kamu? Apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum. Ya, tahanlah tangan kalian dari mengangkat senjata. Itu tuh ayat yang pertama kali dalam urusan perang. Wa qimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah saja salat dan tunaikanlah zakat. Itu asal hukumnya tuh. Kemudian setelah diwajibkan perang kepada mereka, apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qitalu, begitu diwajibkan kepada mereka peperangan. Idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah. Tiba-tiba sebagian di antara mereka takut kepada manusia lebih takut daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti takutnya kepada Allah atau lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa kau wajibkan atas kami peperangan itu? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa kau tidak tangguhkan saja kita ini sampai untuk batas waktu yang dekat? Ila akhir ayat. Itu asalnya. Nah, lantas kemudian begitu orang Islam ini selalu diusahakan untuk di bumi hanguskan,
dizalimi, maka keluar izin. Itu yang kedua tuh, udzina lilladzina. Kemudian diizinkan lilladzina qutilu bi annahum zulimu. Ya. Diizinkan bagi mereka yang dizalimi. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka yang diperangi. Diizinkan untuk apa tuh? Untuk melawan, mempertahankan diri. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah untuk memenangkan mereka benar-benar maha mampu. Itu tuh. Jadi naik. Hukumnya menjadi diizinkan. Tadinya diharamkan. Karena diperangi, diizinkan untuk membela diri. Baru setelah itu perintah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan jihadlah atau waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Kenapa? Karena kalau menunggu diperangi begitu ya, nanti kalah terus. Ya, defensif itu di awal-awal kesana ya nggak bisa defensif. Ya, harus dijuk-juk. Ya, harus didatangi musuh itu. Daripada didatangi oleh musuh, kita yang mendatangi. Ya. Seperti apa? Seperti perang Tabuk, Fathu Makkah. Itu tuh ya, jadi berkembang. Itu pertama ya. Terus yang kedua, berharap bertemu dengan musuh itu seperti berharap kematian. Ya. Yang ketiga, peperangan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang paling paling logis. Jadi peperangan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul bersama pasukannya datang ke sebuah tempat yang diperkirakan bakalnya musuh itu lewat. Nah, tentu sudah ada berita sebelumnya bahwa nanti akan ada rombongan Quraisy lewat di sini. Nah, kita jegal mereka. Ya. Ternyata tidak ketemu. Ya, jadi yang disebut ada 73 kali peperangan selama Rasulullah SAW ada di Madinah, yang ketemu dengan musuh itu sedikit saja. Ketemu dengan musuh itu sedikit saja. Seperti misalnya perang Tabuk, itu nggak ada musuhnya itu. Jadi Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Tabuk, itu pangkalan militer Romawi sudah ditinggalkan sama bangsa Romawi. Jadi itu kemenangan tanpa perlawanan. Samanya ya seperti Fathu Makkah juga kemenangan tanpa perlawanan. Musuhnya tidak melawan. Tuh, ada perlawanannya di perang Hunain. Jadi pantas kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Jadi saat perang juga mudah-mudahan ya musuhnya tidak ketemu. Belum ada HP saat itu ya. Ternyata mereka sudah lewat, ternyata mereka sudah jauh. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi peperangan dan musuh sudah ada di depan tuh. Ya, jadi Rasul pidato dulu itu, kasih komando. Was'alullah al-afiyata, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Kesehatan yang prima. Nah, gitu. Jangan pengen perang itu, jangan. Tuh. Tapi kalau musuh hendak membumi hanguskan, jangan diam. Gitu ya.
Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah agar disehatkan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi apabila kalian menjumpai musuh, fasbiru, maka bersabar. Jadi apa itu definisi sabar di dalam peperangan itu? Apakah nerima saja itu? Pasrah itu? Bukan. Sabar itu adalah perjuangan. Karena sabarlah yang dibutuhkan dalam perjuangan. Fasbiru, maka bersabarlah. Ya, kenapa? Karena musuh memiliki strategi, memiliki persenjataan yang lengkap. Nah, kita harus punya juga strategi. Kita. Jadi kita memang harus bersabar. Ya, menghadapi musuh itu butuh kesabaran yang banyak. Ya, jadi sabar dalam peperangan itu seperti digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 65. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 65 itu? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kenapa bukan ya Muhammad ya? Enggak ada tuh. Allah panggil nama Muhammad begitu. Ya. Sangat dimuliakan Nabi Muhammad itu. Tidak dipanggil namanya. Ya. Dipanggil pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Berikanlah semangat kepada orang-orang yang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum 'ashruna sabiruna. Jika di antara kalian ada 20 orang-orang yang bersabar, yaghlibu mi'atin. Nah, orang yang bersabar ini akan dapat mengalahkan 200 musuh. 20 orang sabar mengalahkan 200 musuh. Jadi satu bisa mengalahkan 10. Syaratnya apa? Syaratnya sabar. Ya, sabar musuh dihadapi. Yang berani. Kalau mentalnya sudah jatuh, itu sebuah kekalahan itu. Yang kita sabar, ditembak diam saja, ya itu namanya bahlul. Ya. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan apabila di antara kalian ada 100 orang yang bersabar, yaghlibu alfan. Mereka akan mengalahkan 1000 minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka adalah kaum yang tidak faham. Tidak faham apa ini? Ya, tidak faham peperangan. Sekarang orang kafir tuh faham peperangan. Nah, kitanya harus lebih faham. Ya, orang Islamnya harus lebih bersabar, mengerti semua detail, delik-delik peperangan. Ini masalah-masalah strategi, masalah keberanian. Kalau belum perang sudah jatuh mentalnya, pasti kalah. Tapi ya Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Saya diberi 5 hal yang nabi-nabi sebelumku tidak diberi. Antara lain apa? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Ya, aku diberi kemenangan oleh Allah dengan dilemparkannya rasa takut kepada hati para musuh sebulan sebelum peperangan. Jadi sebulan sebelum peperangan mereka udah takut menghadapi Rasulullah SAW. Maka Tabuk itu ditinggalkan, ya, pangkalan militernya oleh bangsa Romawi. Kenapa? Karena mereka takut duluan. Sebulan sebelum menghadapi Rasul itu mereka udah takut, udah gemetar. Kenapa demikian? Karena Rasul bersama Ahlul Madinah. Ya, mereka itu bukan tentara, ya. Penduduk Madinah itu bukan tentara, itu tidak punya tentara. Rasulullah SAW satu pun tidak punya.
Tetapi semua penduduk Madinah bisa angkat senjata, bisa mengoperasikan senjata, dan senjata untuk melawan tentara dari Romawi itu sebagiannya diimport dari India, dari Pakistan. Lihat, ya, produksi dalam negeri kurang, dan sudah mulai pakai meriam. Kok bisa begitu? Ya, waktu perang Hunain itu sudah pakai meriam itu. Ya. Jadi tidak boleh gentar menghadapi lawan. Nah, tidak gentar berarti harus pasang apa? Harus pasang strategi, pasang kesabaran yang luar biasa. Sabar harus menghadapi musuh. Karena musuh itu punya taktik, kita harus punya taktik juga. Nah, itu yang disebut sabar. Jadi sabar itu adalah perjuangan, ya, dengan segala syarat-syaratnya untuk memenangkan apa? Untuk memenangkan yang hak atas yang batil, untuk memenangkan kebenaran. Tanpa sabar nggak bisa. Makanya dalam surah Al-Asr katanya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, saling berwasiat pada kebenaran dan saling berwasiat pada kesabaran. Kenapa? Karena untuk urusan melaksanakan hak, melaksanakan kebenaran, melaksanakan kesabaran itu butuh dukungan, butuh motivasi. Tuh, jadi kamu sabar ya, sabar, kita dukung. Kita dukung dari belakang dengan doa. Kita dukung perjuangan kamu dengan doa, dengan materi. Itu namanya tawasau, saling berwasiat. Ya, kasih semangat. Gitu ya. Jadi sabar itu bukan menerima apa adanya saja, ya, menyerah. Bukan. Sabar itu perjuangan. Karena kalau menyerah itu namanya tidak mau berjuang, dia menyerah saja. Terserah mau dibunuh, terserah. Enggak. Ya, kalau terserah begitu, nanti itu namanya tidak sayang kepada negara. Ya, tidak mencintai negara, tidak mencintai bangsa. Gitu ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Oh, kalau begitu Islam itu disebarkan lewat pedang. Oh, kalau tidak ada pedang, bagaimana ya? Orang Islam ini sudah di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam enggak nyebar. Madinah sudah hilang. Ya, Madinah sudah menjadi negara Kristen. Madinah itu kan tahu letaknya itu di tengah itu. Ya, secara geografis dia letaknya di tengah. Jadi bisa dikeroyok, ya, dari bawah oleh orang-orang Quraisy, dari atas oleh Romawi, dari kanan oleh Persia. Ya. Dari kiri itu yang terhalang oleh laut, ya, maka disebut dengan Hijaz. Karena terhalang laut. Ada juga mengatakan Hijaz itu terhalang oleh bukit-bukit, oleh gunung-gunung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi poin pentingnya di sini karena ini babnya bab sabar adalah bahwa menghadapi ujian besar itu butuh kesabaran. Tampak dalam peperangan itu, ya, yaitu ujian yang sangat besar itu. Taruhannya nyawa, butuh kesabaran. Ini kalau ibu-ibu sudah biasa, ya, terutama yang punya pengalaman melahirkan. Ya, lagi hamil bersabar, saat melahirkan lebih harus bersabar lagi. Taruhannya nyawa juga tuh. Ya. Lagi melahirkan meninggal atau setelah melahirkan meninggal, syahid, dosa-dosanya diampuni semua. Ya, melahirkan lagi, insya Allah bersih dari dosa. Amin. Gitu ya. Jadi sabar itu perjuangan. Ya. Terus ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Apakah Islam ini disebarkan lewat pedang?
Ya, itu pertanyaan menjebak ya. Sebenarnya malah Madinah itu yang mau diberangus dengan pedang musuh. Tapi ini adalah motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kamu pengen dapat surga, jihad. Jangan takut. Itu pedang kamu itu akan menolong kamu untuk masuk surga. Nah itu senjata. Nah, kalau sekarang ya bukan pedang lah, senjata. Nah, kalau dulu itu perang face to face. Ya, kalau sekarang dari jauh, dari atas pakai bom dan seterusnya. Baik. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma munzil al-kitab. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab. Wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan-awan. Wa hazimil ahzab, yang mengalahkan partai-partai. Ihzimhum, kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan menangkanlah kami atas mereka. Lihat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya yang ikut dalam peperangan. Dikasih semangat mereka itu. Nasihat pertama apa? Nasihat pertama bahwa tidak benar kalau orang itu pengen bertemu untuk berperang dengan musuh, tidak benar. Jadi jangan berharap. Jangan pernah berharap. Tapi kalau kita diserang, maka jangan kita lari. Kita mesti bersabar menghadapi musuh. Kenapa? Kalau kita lari, orang Islam lari, nanti akan habis orang Islam. Itu pesan Rasulullah SAW. Masih bersabar. Ya, sabar itu ya dalam peperangan, ya strategi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tuh Romawi lari dari tentara Islam di perang Tabuk? Karena pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar gagah, tapi mereka ditolong oleh Allah karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan mereka dengan zikir, dengan tahajud, qiyamul lail, dengan sedekah, dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang menyebabkan tentara musuh itu lari, ketakutan. Yang mentalnya jatuh sebulan sebelum perang. Tapi aku coba lihat di perang Hunain. Di perang Hunain itu orang Islam kalah. 12.000 pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan oleh 7.000 pasukan Hunain saja. Kalah. Kenapa? Karena mereka mengatakan lan nughlaba min qillah. Kita tidak akan kalah dalam peperangan ini karena jumlah kita sedikit. Jumlah kita sekarang banyak, kita tidak akan kalah. Akhirnya mereka dibikin kalah oleh orang kafir. Kenapa? Karena mereka bersombong. Mereka lupa bahwa yang menangkan peperangan itu bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Beliau berdoa, Allahumma munzil al-kitab, ya Allah, yang menurunkan Alkitab. Alkitab kan itu rahmat terbesar itu. Al-Quran ini rahmat terbesar bagi umat manusia. Enggak ada Al-Quran manusia seperti binatang. Ya, ada Al-Quran saja masih banyak manusia seperti binatang. Misalnya manusia pada menutup aurat karena Al-Quran, nggak ada Quran, nggak ngerti. Itu yang namanya masyarakat Bali itu beberapa puluh tahun yang lalu, ya masih telanjang. Dari pusat ke bawah telanjang laki perempuan, pakai sarung aja. Peradabannya sekarang terangkat dengan apa? Dengan orang Islam menutup auratnya, orang kafir melihat, oh iya, lebih baik.
Wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan, menghalau awan. Ya hanya Allah saja yang bisa, selain Allah nggak bisa. Wa hazimil ahzab, dan yang mengalahkan partai-partai. Jadi partai itu disebut dalam Al-Quran ya. Hizb itu partai. Maka ada namanya Hizbullah, Hizbus Syaitan. Ya, partai Allah, partai setan. Nah, kalau partai Allah yang mengajak untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimat Allah, itu partai Allah. Selain itu bukan partai Allah. Partai yang mengajak pada kebatilan, pada kesengsaraan, itu partai setan. Baik, apa doanya? Ihzimhum, kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan menangkanlah kami atas mereka. Nah, ini namanya doa nih. Doa didahului dengan tawassul. Ya, mana tawassulnya? Tawassulnya adalah, lihat nih. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab. Ini tawassul. Tawassul dengan asmaul husna. Tawassul dengan memuji posisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menurunkan kitab Allah, yang menjalankan awan adalah Allah, yang mengalahkan partai-partai, yang mengalahkan sekutu-sekutu perang adalah Allah. Baru setelah itu berdoa, kalahkanlah mereka, menangkanlah kami atas mereka. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Ini ada Syekh Utsaimin ya, beliau itu ada menerangkan gini. Yang dimaksud al-jannatu tahta dhilalis suyuf, surga itu diberikan kepada orang yang berjihad. Kenapa katanya? Karena idza qutila sara min ahli jannah, kalau dia terbunuh nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau tidak terbunuh, dia diberi pahala jihad. Dosa-dosanya diampuni rontok semua, ya, kecuali hutang ya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Gimana hidup orang sudah mati? Hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi ayat yang mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Ya. Hanya saja kalian tidak merasakan. Nah, iyalah. Nah, tapi hidupnya di mana? Hidupnya bukan di alam dunia ini, hidupnya di alam barzakh. Di alam kubur. Alam kubur itu disebut alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Ya, alam kubur disebut alam barzakh karena dia memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu alam kubur. Nah, keterangan ayat itu ada di surah Ali Imran. Ayat 169 sampai 171. Bal ahya'un, tapi mereka hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaquna, mereka dikasih anugerah, dikasih rizki itu anugerah bahasa kita. Farihina, mereka berbahagia bima atahumullah min fadlihi, dengan apa yang telah Allah berikan berupa karunia-Nya. Seperti apa itu karunia-Nya? Wah, itu sangat rahasia sekali.
ketika Habib An-Najjar dicincang, dikeroyok, dicincang oleh kaumnya. Lalu dia mati. Lalu Allah katakan, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia mengatakan, ya laita qaumi, duh andaikan kaumku, ya'lamuna bima ghafara li. Mereka mengetahui karena apakah aku diampuni oleh Allah. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kalau Allah yang memuliakan, bagaimana yang Allah yang memuliakan? Kalau kita dimuliakan oleh makhluk saja, oleh pembesar saja, wah, ya, sangat membahagiakan sekali, sangat membanggakan sekali. Bagaimana kalau Allah memuliakan manusia? Wah, nggak tergambarkan ya, bagaimana Tuhan kalau memuliakan makhluknya. Farihina bima atahum rabbuhum. Ya. Farihina bima atahumullahu, mereka bahagia, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Min fadlihi, berupa karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Hidup di sisi Tuhan mereka. Ya. Bagaimana mereka memberi semangat kepada mujahidin yang belum menyusul mereka, min khalfihim, dari belakang mereka. Apa yang mereka katakan? Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Orang yang berjihad di jalan Allah itu dimuliakan oleh Allah. Kematian itu satu, jangannya yang banyak. Yang tidur di atas kasur, tidak ikut berjuang, pasti juga mati. Ya. Tapi jihad ini adalah jalan pintas untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kemuliaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka memberikan kabar gembira kepada mujahidin-mujahidin yang masih hidup dengan nikmat dari Allah. Kamu jangan takut kenikmatan yang Allah berikan kepada mujahidin, orang-orang jihad fi sabilillah yang ikhlas. Ya, kenikmatan yang tiada tara, tidak akan tergambarkan. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya. Tapi itu tadi ya. Butuh kesabaran, tidak boleh lari dari perang, itu termasuk dosa besar. Baik, kita sekarang masuk di bab tentang jujur. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayatnya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soal peperangan itu kapan ya tentara dalam kekhalifahan Islam itu, apakah zamannya khalifah yang 4 itu sudah ada semacam tentara khusus profesional yang memang kerjanya hanya menjadi tentara, Ustaz? Saya tidak tahu masyarakat Madinah punya tentara. Ya, sejak kapannya itu. Tapi ya kalau misalnya Utsman bin Affan itu sudah mulai jadi gini ya. Jadi gini, semua masyarakat Madinah itu bisa mengoperasikan persenjataan. Diajari. Maka ketika Utsman bin Affan ya mau memperluas daerah keislaman itu dengan membangun armada laut. Nah, itu sudah ada pasukan ya, sudah ada pasukan khusus. Tapi pasukan khusus dalam artian bukan seperti sekarang tentara yang dibayar dan seterusnya, enggak. Ya. Mereka penduduk sipil biasa, tapi mereka terlatih. Maka disebut masyarakat apa namanya, madani itu. Masyarakat madani itu mereka rakyat semua ya. Tapi semuanya bisa mengoperasikan senjata.
Itu mestinya Indonesia seperti itu juga ya. Jadi saat dibutuhkan bisa dikerahkan, ya, mobilisasi massanya itu mudah. Meskipun katanya bangsa Indonesia juga bisa begitu, ya, musuh takut kepada bangsa Indonesia karena sudah teruji dengan peperangan. Sejak kekhalifahan siapa itu ya? Kalau itu yang saya belum tahu lah itu ya. Saya belum tahu, saya belum baca itu. Secara khusus ada tentara di masa kekhalifahan siapa ya? Saya bakal tanya dengan pertanyaan ini. Ya, silakan. Barangkali ada yang lain. Baik ya. Itu PR ya, pertanyaan itu nanti saya akan jawab di kesempatan yang lain. Besok insya Allah. Ya, bidbuktinya ya secara pastinya dimulai sejak khalifah siapa, saya akan coba pelajari ya. Karena sekarang misalnya waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadi perang Jamal, terjadi perang onta antara Aisyah dengan Ali. Aisyah itu bawa pasukan banyak ribuan, tapi bukan tentara mereka, tapi semuanya bawa senjata. Untuk apa? Untuk perang? Bukan. Ya, hanya untuk berjaga-jaga kalau ada musuh yang menyerangnya. Ya, hanya untuk berjaga-jaga saja. Gitu tuh. Dari mana? Dari Madinah ke Irak. Ibu kotanya kan di sana di Irak. Kemudian terjadilah perang ya, antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Aisyah kalah lah. Ya, memang tadinya juga tidak akan perang kan. Buktinya mereka sholat berjamaah bersama-sama. Antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali. Sholat berjamaah bersama-sama. Begitu mau pulang, ada yang menghujani panah, panik mereka. Begitu tuh. Tapi tampak dari situ ya, masing-masing punya pasukan. Tapi apakah itu tentara? Bukan. Ya, bukan tentara. Masyarakat sipil biasa yang terlatih. Mungkin kalau sekarang ya sekarang sudah mengalami perkembangan banyak ya. Yang namanya wajib militer itu untuk anak-anak muda. Meskipun bukan tentara, dia bisa mengoperasikan senjata. Jadi dengan begitu anak-anak muda, ya pemuda-pemuda bangsa itu adalah pemuda-pemuda yang terlatih. Semuanya badannya bagus, sehat, mengerti strategi perang, mengerti mengoperasikan senjata dan seterusnya. Ya, perang Ali melawan Muawiyah juga samanya itu. Nah, tapi saya mencoba baca lagi dari sisi sejarah ya, apakah itu tentara yang sudah digaji dan bagaimana? Karena misalnya ya, Bapak lihat di surah Al-Anfal ya, ayat 41. Surah Al-Anfal ayat 41 itu berbicara tentang pampasan perang. Ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabili in kuntum tu'minuna billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an dan seterusnya ila akhir ayat. Itu tuh apa artinya? Ketahuilah bahwa pampasan perang yang kalian raih itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya berarti untuk kesejahteraan rakyat. Bukan Allah dikasih, Rasul dikasih, bukan. Untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi 4/5 untuk pasukan perang. Mereka yang ikut perang. Itu yang 4/5. Jadi mereka tidak digaji. Yang mereka itu dapatnya dari mana? Mereka dapatnya dari pampasan perang. Jadi
80%-nya itu untuk orang-orang yang ikut jihad dari pampasan perang itu. Pampasan perang itu pasti banyak ya. Karena kalau sudah menguasai, mengalahkan tentara, itu tanah-tanah yang mereka miliki, hutan-hutannya itu menjadi pampasan perang. Jadi orang yang ikut perang itu bisa hartanya miliar-miliar itu. Kalau dia menang dari ghanimah. Nah, nanti 20%-nya dibagi 5. Ya. Dibagi 5. Ya, 1 untuk Allah dan Rasulnya. Berarti untuk rakyat. Yang kedua, walidil qurba, untuk saudara dekat, keluarga dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga, untuk anak-anak yatim. Dananya dari situ tuh. Yang keempat, untuk orang-orang miskin, dan yang kelima untuk orang-orang dalam keadaan orang-orang yang membutuhkan dana untuk meneruskan perjalanannya. Gitu tuh. Nah, saya melihat ya, itu sistem yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, bahwa untuk untuk menghadapi peperangan itu ya memang butuh pasukan. Pasukannya nanti dapat dari ghanimah, dapat juga dari infak fi sabilillah. Nah, kemudian nanti itu akan ditemukan ya, ada tentara itu mulai kapan? Ketika sudah mulai ada penggajian. Karena tentara digaji. Yang nggak digaji nggak bisa jadi pasukan tentara. Rasulullah SAW nggak ada tuh sistem gaji kepada orang-orang yang berjihad, nggak ada. Bahkan orang yang berjihad masing-masing mempersiapkan persenjataannya sendiri, mempersiapkan hartanya sendiri untuk bisa ikut jihad, dan rebutan mereka untuk bisa ikut jihad. Saya kira itu ya. Nanti saya coba baca-baca, saya tanya-tanya lagi kapan itu dimulai ada lembaga yang namanya tentara dalam kekhalifahan Islam. Ya, zaman Turki Utsmani sudah pasti ada ya. Ustadz, ya, ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Wayastabsiru billadina, itu untuk syuhada, memberi semangat kepada mujahid yang masih hidup itu, bentuknya bagaimana ya Ustadz? Ya, Bapak kalau lihat di itu ya, lihat di hadis ya. Lihat di hadis-hadis itu tentang bagaimana mereka, sebentar, ada nggak di sini ya hadisnya? Ya, saya sih sudah baca ya. Jadi orang-orang yang sudah gugur di medan perang itu Allah perlihatkan mereka akan mujahidin yang masih hidup, dan mereka itu dengan sangat semangat, yang sabar kalian, ya hadapi itu musuh, kita sudah dimuliakan oleh Allah. Ya, berbahagialah kalian ikut jihad, kalian akan dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya. Itu mereka di alam mereka, ya. Di alam mereka. Seperti misalnya seorang lelaki yang disakiti oleh istrinya, itu bidadari di surga yang sudah Allah siapkan itu akan melaknat istrinya itu. Kamu bodoh, suami kamu soleh, tapi kamu itu kurang ajar kepada suami kamu. Kamu itu tidak mengerti, suami kamu itu sudah dipersiapkan untuk kita, kamu tidak punya suami nanti. Tidak miliki suami yang kamu sekarang ini. Kayak gitu Pak, ribut sendiri di sana Pak. Nah gitu. Nah, keadaan mereka itu Allah beritakan kepada kita agar kita paham satunya, terus agar itu juga tersampaikan kepada mujahidin. Ya, kan ini masalah yang gaib. Tuh, ini yang Ibnu Taimiyah katakan ya. Bapak tahu kan Ibnu Taimiyah itu orang yang di zamannya paling kuat dalam urusan matan. Ya, hafal kutubut tis'ah, Bukhari, Muslim,
Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, terus Muwatta Imam Malik. Apalagi tuh? Satunya lagi Musnad Ahmad bin Hanbal, Daruqutni, itu hafal itu. Ibnu Taimiyah tuh. Nah, di zamannya yang paling kuat dalam urusan hadis itu Al-Mizzi, ya, yang menulis kitab Rijalul Hadis itu. Paling kuat untuk urusan Rijalul Hadis. Terus ada lagi Ibnu Daqiq Al-Aid, ahli hadis yang paling kuat urusan fikih. Terus Imam Nawawi itu satu letting tuh dengan Ibnu Taimiyah, juga ahli hadis. Bedanya kalau Ibnu Taimiyah lebih condong ke mazhab Hambali, Imam Nawawi ke mazhab Syafi'i. Ahli hadis itu juga. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu ahli hadis juga, muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling kuat dalam urusan matan. Apa yang dia katakan tentang orang yang meninggal? Beliau mengatakan telah banyak sekali athar yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal itu mengetahui keadaan keluarga dan sahabat-sahabatnya di dunia. Wa dzalika yu'radu alaihi. Dan bahwa yang demikian itu diperlihatkan kepada mereka. Fasurra bima kana hasanan wa ta'allama bima kana qabihan. Ya. Maka mayit-mayit itu senang apabila yang terjadi pada keluarga dan sahabat-sahabatnya itu baik-baik saja. Sebaliknya mereka bersedih dan merasa tersiksa kalau yang terjadi pada keluarganya tidak baik, pada kawan-kawannya tidak baik. Jadi di alam mereka itu ada diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan keluarganya. Gitu ya. Bapak kalau baca apa namanya kitab tentang ruh, ya, meskipun Allah katakan qul ruh min amri rabbi, berita-berita tentang ruh itu ada di hadis-hadis. Ya, semisal hadis Ummu Salamah, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ruha idza qubidha tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh apabila direnggut maka akan dilihat oleh matanya, diikuti oleh matanya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi mereka kasih semangat di alam mereka karena mereka diperlihatkan oleh Allah itu. Orang-orang yang jihad fisabilillah. Dan kalau Allah memperlihatkan pasti dengan cara yang canggih. Ya. Ini saja dengan Zoom saja Bapak bisa melihat wajah saya dari mana? Dari Purwokerto, dari mana-mana kan? Ada yang dari Sumatera. Ya, baru ini teknologi manusia aja nih Pak. Ya, Bapak lihat lampu-lampu tuh di kepala saya mau nabrak kepala saya. Cuma permainan aja kan. Ini manusia punya teknologi. Saya kira itu deh. Ya, Abu Jibril. Syukran. Afan. Silakan. Waduh, sudah jam 1:30. Jadi, insya Allah besok kita masuk di babus sidqi. Bab tentang sidq. Ya, sidq itu jujur. Yang Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena kalau bersama orang-orang yang tukang nipu, jadi tukang nipu, bohong terus. Ya. Kalau bersama orang jujur, kita akan terbawa jujur. Jadi kawan itu penting. Kawan itu penting. Dalam surah Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalannya orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan. Ya. Berkawan dengan orang-orang yang ikut jalan yang lurus, kita akan ikut jalan lurus. Tapi kalau berkawan dengan orang-orang yang Allah murkai, kita akan ikut juga. Berkawan dengan orang-orang tersesat, ikut tersesat juga. Jadi membentuk komunitas yang soleh itu penting, memperkuat komunitas yang soleh itu penting. Maka Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu insyaallah besok. Ya, meskipun kita tahu semua tentang akhlak ya, tapi akan sangat mantap sekali, sangat berbobot sekali pengetahuan kita apabila didukung oleh Al-Qur'an, oleh As-Sunnah. Ya, karena dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu Nini. Saya, Ustaz. Ya, nggak terasa ya. Udah mau jam 9.
Lumayan terasa. dapat 2 hadis ya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Sudah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain, mungkin Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada. Cukup Pak Ibu. Cukup ya. Baik, kita lanjut di esok hari ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi malam ini Ustadz Bani nggak bisa. Jadi Ustadz lagi. Ya udah nanti saya isi. Atau Ustadz Bayu. Boleh aja. Iya. Boleh aja kalau Ustadz Bayu siap, Ustadz Bayu. Kalau Iya. nggak siap, insya Allah saya sebisa mungkin saya usahakan malam ini tidak kosong, gitu, Iya. supaya istiqomah terjaga. Ya. Tuh. Insya Allah. Amin. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahkan kajian taklim kita pagi ini. Dan kita cukup istirahat di hari ini ya, karena siang hari kita tidak ada kajian. Tapi malam insya Allah ya jam 8, jangan lupa hadir. Hadir Ya, Pak. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hasukron. Terima kasih Ustaz Terima kasih. Solihin. Sama-sama. Ini teman-teman semuanya. Saya hapus ya. Ya, Pak Fahri. Ya, makasih Pak Ari. Sama-sama. Ini. Boleh.